Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya? Luar biasa. Ini ada menarik ya. Ya nanti kita tunggu nggak apa-apa sambil jalan ya. Hari ini kita akan belajar aplikasi dari persilangan menghitung. Kita akan menganalisis bagaimana sebuah gen itu diturunkan. Ya. Yang pertama, gen yang terkait dengan tubuh autosom. Kita wakili dengan albino, kelainan albino. Yang kedua adalah golongan darah. Yang ketiga terkait dengan kromosom X, yaitu kelainan hemofilia. Kemudian yang terakhir adalah buta warna. Tapi ini kalau dijabarkan semua oleh satu kelompok kasihan kan, makanya nanti dibagi ya. Jadi ada 8 kelompok, masing-masing satu materi ya. Jadi ada 2 kelompok yang sama di materinya. Bisa dipahami? Bisa. Sebelumnya kita akan membagi kelompok dulu dengan game. Yuk. Jadi ulangi ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa ini? Nah, catat kelompok 1 hemofili. Kelompok Kelompok 8 golongan darah AB. Kelompok 2 albino. Berarti kelompok sisanya buta Pak. Nah, yang Pak sampaikan tadi adalah materinya. Jadi kalian membaca itu dulu, baru kemudian ada masalah yang harus kalian selesaikan. Jadi perkenalannya kita pakai PBL ya. Apa PBL? Pak belum? Nah, ini nenek Ian. Oh, si Ian ini albino ya. Nenek Ian sempat mengira bahwa albino ini dialami tubuhnya karena penyakit menular akibat memakan makanan yang salah. Ini pasti salah makan. Selama kehamilan. Jadi ibunya salah makan selama kehamilan. Pak Budi juga bingung, Bu Sini juga bingung karena di keluarganya sama sekali Bapak dia yang ada kelainan. Ya. Kasus yang kedua, Dito terluka, kemudian anehnya darahnya ini tidak membeku. Berarti dia kena, ketika dokter dia dijelasin, oh ini kena hemofilia. Nah, masalahnya ibunya ini Bu Ratna sehat, suaminya juga Pak juga sehat ya. Kenapa punya anak seperti Dito yang kalau terluka darahnya muncul terus dan mungkin. Silakan dianalisa ya ini ya. Kasus yang ketiga adalah wah, ini Rani golongan darahnya O, bapak ayah ibunya A sama B. Dia takut, khawatir kalau dia itu anak pungut. Jadi dia menanyakan, kok bisa sih aku O, padahal orang tua tuh A sama B. Apakah mungkin seperti itu? Kalian analisa ya.
Normal, nomor 2 ibunya misalnya Sherin, ya. Ini gametnya apa? Gametnya apa? Satu, dua. Kalau ini gametnya besar satu. Nah, bikin tangan begitu ya. Absar, Abjil, Absar. Ini jatahnya. Itu buat ngomong apa enggak? Tadi ada yang nanya, gagal persilangannya gimana? Seperti ini. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari aku, Raya Fila, dan hari ini kita ingin mempresentasikan tentang misteri kelahiran bayi di keluarga Pak Budi. Yeay! Jadi dibaca apa tadi? Dibaca. Pak Budi dan Bu Siti adalah pasangan suami istri yang sama-sama memiliki kulit dan rambut berpigmen warna. Namun, mereka sangat terkejut ketika anak pertama mereka, Rian, lahir dengan kulit sangat putih, rambut putih kemerahan, dan mata yang peka terhadap cahaya terang. Dokter mengonfirmasi bahwa Rian mengalami albinisme atau albinisme. Nenek Rian sempat mengira bahwa albinisme yang dialami dia adalah penyakit menular atau akibat makanan yang salah saat masa kehamilan. Pak Budi dan Bu Siti bingung karena merasa di keluarga mereka tidak ada yang albino. Saat ini Bu Siti sedang mengandung anak kedua dan mereka khawatir anak tersebut juga akan lahir albino. Pertanyaannya, analisis yang kita dapat ya. Satu, analisis sifat genetika. Ada nomor 1, berdasarkan kasus di atas, apakah albinisme tergolong sifat yang dikendalikan oleh gen dominan atau resesif? Jawabkan alasannya secara singkat. Jawabannya tergolong sifat resesif karena orang tua dia normal-normal saja, tapi anaknya albino. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dia ada yang membawa gen albino yang merupakan gen mengapa. Pertanyaan nomor 2, tentukan simbol genotipe yang digunakan. Ini kan huruf A dan nama ya. Pertanyaan Rian, A, K. A besar, A kecil. A besar, kecil. Mamanya Rian, A besar, kecil. Rian, kecil-kecil. A kecil. A kecil, kecil. Selanjutnya, nomor 2 itu penentuan genotipe orang tua. Yang pertama, bagaimana genotipe Pak Budi dan Bu Siti sehingga mereka bisa memiliki anak albino, padahal keduanya berfenotipe normal. Tadi berapa jawab ya? Alasannya adalah karena kedua orang tua kalian normal heterozigot, artinya mereka berfenotipe normal tetapi tetap berpotensi sebagai pembawa gen albino. Nah, heterozigot maksudnya A besar, A kecil. Terus lanjut. Terus, bagian kedua, tentukan pula genotipe dari Rian. Genotipenya itu A kecil atau albino. Ya, terus. Oke, selanjutnya nomor 3 itu bagan persilangan atau diagram Punnett. Nah, yang pertama tuh buatlah bagan persilangan monohibrid antara Pak Budi dan Bu Siti untuk membuktikan kemungkinan lahirnya Rian.
Ya, digambar. Digambar. Pakai simbol. Kita di sini. Apa ada gambar? Ya, ini kayak gini. Iya. Ini kan dia terus. Ini enak. Merahnya A besar, A kecil. Menikah dengan ibu A besar, A kecil. Gambarnya Gambarnya ada dua. yang satunya motipe dan rasio genotipe dan rasio fenotipe dari persilangan tersebut. Ya, kasih plus buat kelompok dua. Sekian dari kami, mohon maaf ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok akan mempresentasikan dari analisis diskursus yang memiliki perkembangan analisa tes. Akhir 15 tahun bercita-cita ingin masuk ke sekolah menengah kejurusan atau SMK jurusan teknik elektrikal. Namun saat mengikuti tes kesehatan di sekolah, Adi terkejut karena tidak bisa membaca angka-angka tersembunyi pada lembar tes di Hara atau tes utama. Dokter menginformasikan bahwa Adi mengalami buta warna parsial atau merah hijau. Sesampainya di rumah, terjadi perdebatan di keluarga. Ayah Aris, Pak Danu, memiliki kegiatan normal dan menyalahkan Aris karena terlalu sering bermain game di ponsel hingga larut malam. Sementara itu, Ibu Aris, Bunia, juga memiliki penglihatan warna yang normal dan bingung mengapa Aris bisa mengalami buta warna. Ternyata kakek Aris dari pihak ibu atau ayah dari Bu Mira ternyata juga menderita buta warna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama yuk, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama aja yuk. Sama-sama yuk. Gambar dua apa ya? A ya. Semuanya bisa. Bagian albino, maka 5% anaknya memiliki kelainan albino. Benar. Seorang pria buta warna menikah dengan seorang wanita normal, pasti anak laki-lakinya buta warna. Bapaknya buta warna, ibunya normal. Ibu membawa 50% jika semua anaknya laki-laki, berapa persen anaknya menderita? Jadi dilihatnya dari yang laki-laki aja ya. Bapak gimana cara ibunya bisa tahu kalau dia punya membawa gejala? Anak laki-laki. Kalau mau antisipasi Harus ada antisipasi. Kalau yang suka refleksi, kalian baca-baca ya di sini. Terima kasih atas partisipasi pada hari ini. Kita Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.